Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau APERTI BUMN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau APERTI BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur
yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan badan usaha milik negara atau APERTI BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya.
IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan badan usaha milik negara atau APERTI BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan badan usaha milik negara atau APERTI BUMN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau APERTI BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur
yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau APERTI BUMN. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat bergabung di Talk Show One Step Closer Institut Teknologi Telkom Surabaya. Memancing ikan pakai umpan, umpannya tidak dimakan.
Mari kita berkenalan saudara dan teman-teman. Saya Giodia sebagai pembawa acara pada talk show hari ini. Yuk kenalan bareng sama teman-teman yang udah gabung nih. Kira-kira ada siapa aja dan dari mana aja nih yang udah gabung sama Institut Teknologi Telkom Surabaya pada siang hari ini. Boleh dong komentar di kolom Zoom nama dan juga asal kalian. Tunggu nih. Oke, dan juga mau informasi buat teman-teman semua yang udah gabung, bisa kalian pakai virtual background yang udah panitia siapkan. Jadi sudah dikirimkan di kolom komentar Zoom, kalian bisa gunakan virtual background sesuai yang panitia kirimkan di kolom komentar Zoom. Oke, udah dari ada mana saja? Muhammad Tribagus, asal dari Sulawesi Tenggara. Wah, dari Sulawesi Tenggara. Terus ada dari panitia bisa gak dipelan-pelanin gak itu? Iya, gak kelihatan soalnya. Iya, dari Madiun, ada yang dari Madiun juga, dari Kalimantan, dari Makassar, dari Bali, dari Gresik, Surabaya, luar biasa. Jadi memang yang udah gabung di Institut Teknologi Telkom Surabaya itu bukan hanya dari kota Surabaya aja, tapi dari kota dan juga dari luar pulau juga ada. Luar biasa sekali. Ya, dan saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah diterima di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dan sebentar lagi akan resmi menjadi calon mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Surabaya tahun 2022. Nah, tentunya banyak sekali yang akan diurus untuk menjadi calon mahasiswa baru. Oke, dan salah satunya adalah registrasi ulang atau nanti kalian udah pada ngisi itu ya, Igrasias ya teman-teman ya. Oke, kita bakal kupas tuntas tentang informasi registrasi ulang atau pengisian Igrasias kalian. Dan tentunya di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang terpercaya. Ada Ibu Rohmatul Insani atau biasa yang dipanggil dengan Ibu Iin. Beliau ini adalah Kepala Bagian Layanan Akademik. Selamat siang Ibu Iin. Selamat siang Mbak Gio, selamat siang kakak-kakak semua yang ada Iya. di berbagai wilayah nih ya Mbak. Iya betul. Ada dari Sulawesi, ada dari mana ini? Tadi ada yang dari Bali. Ada Batam juga Ada Mbak. Batam. Surabaya, oh Mojokerto. Mojokerto. Tempat Oh, saya. iya. Ini nih dari Mojokerto ya. Iya. Wah, ini menyapa teman-teman dari Mojokerto nih. Oke, Mbak Iin gimana hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sedikit batuk-batuk harap maklum ya. Iya, yang penting itu ya Mbak Iin ya, tetap semangat hari Tetap ini ya hari ini semangat. ya. Oke. Siap. Nah, gimana nih Mbak Iin? Jadi kan teman-teman yang udah gabung di sini, yang ada di Zoom ini itu teman-teman yang udah lolos seleksi di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Wah, selamat ya. Ya, dan juga mereka ini kan kalau registrasi selanjutnya itu pengisian Igrasias Mbak Iin. Pengisian Igrasias, oke. Nah, pastinya teman-teman tuh juga bertanya-tanya, sebenarnya Igrasias itu apa sih Mbak Makanan Iin? apa gitu Iya, ya, Mbak? makanan apa sih Igrasias? Mereka tuh pasti masih awam ya, jadi kurang tahu apa sih ini Igrasias itu. Oke. Boleh saya jawab? Boleh, Langsung. silakan Mbak Iin. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ada di Zoom, boleh langsung di chat atau raise hand mungkin ya. Boleh Oh ya? ya, boleh. Boleh. Jadi kalau teman-teman mau tanya langsung, boleh raise hand aja, nanti kita bisa langsung tiktokan langsung gitu ya. Oke. TikTokan langsung. Oke, teman-teman atau kakak, mbak, mas sekalian yang ada di Zoom. Nah, itu aplikasi Igrasias merupakan suatu aplikasi sistem informasi akademik yang terintegrasi ya, Mas ya. Jadi nggak cuma buat PMB aja nih, PMB kebutuhannya nanti untuk input data, registrasi onset, tapi kita gunakan selama kita ada di Institut Teknologi Telkom Surabaya, Mbak. Oke. Jadi mulai dari awal kita registrasi onset nih, Iya. registrasi online dari mahasiswa atau camaba ini kakak-kakak sekalian ini diminta untuk mengisi aplikasi Igrasias itu, mulai dari biodata, kemudian data sekolahnya sebelumnya, data orang tua, alamat dan lain-lain yang nantinya kita gunakan selama proses perkuliahan. Dan hal yang penting juga jangan lupa dicek nama ya, nama itu penting utamanya. Karena nanti data nama itu juga yang akan kita kirim ke PDDikti. Jadi Tedikti, nama-nama Mas Mbak sekalian sebagai mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya juga kita kirimkan ke PDDikti, Pusat Pangkalan Data oleh Kementerian. Jadi jangan sampai salah untuk pengisi nama.
Kemudian nanti apa lagi ya selain nama? Oh ya, nomor telepon, alamat, semua data Camaba ini kita juga kirimkan nantinya kalau sudah jadi mahasiswa, Iya. ada NIM-nya, ada nomor induk mahasiswa Oke. sebagai identitas mahasiswa. Itu semua akan kita kirimkan ke PDDikti. Jangan sampai di awal kita terjadi salah pengisian nama. Karena gimana kalau salah? Memang tidak bisa diperbaiki. Nah, memang bisa diperbaiki untuk nama, tapi prosesnya panjang karena kita harus verifikasi oleh pihak diktinya. Oh, iya, Jadi iya, di iya. awal memang harus teliti ya untuk pengisian Teliti, untuk Igrasias ini pengisian harus teliti Igrasias. teman-teman. Kemudian buat apa lagi sih ngisi Igrasias? Yang pertama datanya kita kirim ke PDDikti. Setiap perkuliahan kita setiap Sebentar Eh, Mbak, agak saya putus ya. Ini ada yang komentar putus-putus itu. Apakah suara dari saya dan juga Mbak Iin ini putus-putus teman-teman? Mungkin bisa komentar. monggo silakan. Putus-putus ya? Ada yang lancar? Oh tidak. Ada tidak? Oh, oke, berarti Mungkin jaringan mungkin masnya. jaringan di masing-masing tempat ini berbeda ya. Berarti Iya, aman ya? aman, Oke, aman kalau ya. gitu kita Lanjut, lanjutkan ya lanjut. teman-teman ya. Oke. Oke, bisa dilanjutkan Mbak Iin? Dilanjutkan lagi ya. Kemudian untuk pengisian nama itu gunanya buat apa lagi sih? Pengisian nama, biodata dan lain-lain. Itu juga nantinya kalau cetak ijazah. Cetak Oke. ijazah, cetak transkrip kalau mahasiswa nanti sudah menjadi lulusan itu juga berasal dari aplikasi Igrasias. Jadi kalau ngisi di Igrasias jangan sembarangan ya. Iya, iya. Nah, nantinya akan ke bawah juga sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat kementerian dan lain-lain, data itu akan sampai terbawa sampai situ. Jadi diperhatikan lagi. Sama hal yang penting lagi, jangan lupa mengisi nomor KTP. Nomor KTP itu nanti juga butuh juga nanti. Butuh buat apa sih Kak? Nah, itu nanti kalau udah didikti, nanti kita bisa ikut lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan yang saat ini lagi marak. Mungkin MBKM pernah dengar Merdeka Belajar, Kampus Merdeka bisa magang 6 bulan, bisa itu juga dibutuhkan ya Mbak ya? Itu semua data ngambil dari PDDikti Mbak. Oke. Supportnya dari aplikasi Igrasias Igrasias. itu Kalau tadi. Igrasiasnya bermasalah, datanya bermasalah, Pasti nanti susah untuk mau susah ikut untuk apapun iya. di kegiatan. Jadi data kalian itu nanti akan berpengaruh ya, berpengaruh sangat besar. berpengaruh besar untuk kegiatan-kegiatan kalian ke depannya. Dan untuk pengisian KTP, nomor KTP tadi nomor KTP siswanya ya, bukan orang Iya, tuanya ya. betul. Nanti salah nih, ada yang salah ngasih Nomor pakai KTP KTP bapaknya. iya bapaknya yang dimasukkan gitu. Jadi kalau untuk nama itu juga harus lengkap ya Mbak ya, Nama harus lengkap. sesuai nama lengkap, ejaannya juga Ejaannya. jangan sampai salah karena itu sangat berpengaruh nanti Buat ijazah itu ijazahnya juga ya. Ijazahnya pakai nama-nama yang kali Mas Mbak sekarang inputkan hari ini atau Oke. di aplikasi Igrasias itu. Ya, oke. Sudah Cukup jelas? jelas ya, cukup jelas sekali ini Mbak Iin, luar biasa. Jadi kalian untuk pengisian Igrasias ini memang harus seteliti mungkin ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ini ada pertanyaan, kalian bisa langsung Oh ini tanyakan ada aja. banyak ini Kak. Iya, langsung tanyakan aja ke kolom komentar Zoom. Formatnya dengan nama dan juga pertanyaan kalian apa gitu. Ayo, Boleh silakan. ditambahin asal deh, nama, asal dan juga pertanyaan kalian. Nanti langsung aja chat di kolom komentar Zoom. Nanti panitia bisa langsung itu ya, share ya untuk Sambil pertanyaan. yang lain nanya Oke. mungkin. Nah, untuk fiturnya sendiri Mbak Oh, Iin, fitur. mungkin fitur Igrasias itu ada apa aja sih? Mungkin Mbak Iin kalau misalnya mau share itu juga boleh nih, ya, Boleh biar ya, secara kita langsung. share Ha-ha. Igrasiasnya ya. Share Igrasias secara langsung. Oke, share screen share. Udah kelihatan? Oke, sudah Yang kelihatan di rumah? teman-teman? Sudah? Bisa dicek zoomnya, Zoom, panitia? panitia. Bisa cek di Udah. zoomnya dulu. Ini Igrasias ya. Di close dulu ya. Oke. Sudah Jadi, ya Mas Mbak. Fitur Igrasiasnya sudah keluar. Nah ini jangan sampai keliru ya. Ada Igrasias IT Telkom Surabaya. Jangan keliru ke kampus-kampus yang lain karena kita Igrasias Betul. ini aplikasi di bawah naungan YPT di mana satu YPT itu ada 4 perguruan tinggi Iya, Mbak. perguruan tinggi. Ada Telkom University, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Purwokerto, ya. ada yang Surabaya, ada yang Jakarta. Nah, untuk linknya sendiri juga mirip-mirip. Mirip-mirip ya Mbak ya. itelkom-sby atau igrasias.itelkom PWT kalau nggak salah Purwokerto. Oh iya iya. Igrasias. Nah, itu jangan sampai Jadi ada kotanya sendiri-sendiri Iya. itu beda. jangan sampai salah ke link orang lain atau salah link ke kampus yang lain ya. Soalnya kalau salah link ke kampus lain meskipun Nggak jadi. masukin
password username juga nggak akan masuk nggak bisa. gitu. Nah, yang pertama dipastikan adalah sudah masuk ke Igrasias Telkom Surabaya. Kemudian di sini ada banyak login ini, Mbak. Jadi ini menandakan bahwa Igrasias ini dipakai untuk banyak stakeholder atau banyak banyak jenis. Oke. Banyak jenis, mulai Orang dari mahasiswa. dari mahasiswa, mungkin juga dari staf dan dosen juga ikut loginnya ke Igrasias Betul. ini ya Mbak ya. Jadi ini yang untuk login yang pertama ini untuk Igrasias mahasiswa sama dosen sama pegawai. Kemudian ada tadi Igrasias untuk yang kedua ada Igrasias untuk admisi. Nah, itu yang Mas Mbak sekalian saat ini harus login ke sini. Jadi ketika login Igrasias atau sekarang dicoba sama Mas Mbaknya kalau mau ngisi mau Boleh Mas. nih, iya. Mbak. Kalau teman-teman yang belum pengisian Igrasias dan masih bingung bisa langsung ikut tutorial nih ya Mbak ya. Tutorial live. Kalau ada kendala bisa langsung Iya, betul. present ya Mbak. Betul. Resen bisa atau kalian langsung chat di kolom komentar juga bisa. Jadi kalau mungkin saya jelasin fitur-fiturnya Iya, dulu boleh. ya sambil yang lain bisa mengikuti tutorial kalau boleh kita nanti sekali, login. Nah, ini untuk aplikasi Igrasias nanti sebagai mahasiswa nih. Ngapain aja di Igrasias kalau sebagai mahasiswa? Yang pertama itu kita bisa melakukan KRS, Mbak. Oke, KRS itu apa sih Mbak? Itu pasti jadi pertanyaan juga nih. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa nanti kita kenalan tentang Iya, KRS gitu ya. oke. Jadi yang pertama mahasiswa setiap semesternya harus ngambil mata kuliah nih. Iya, betul. Mau kuliah apa saja, mata kuliahnya apa saja sih semester ini, berapa banyak yang SKS yang harus kita ambil. Nah, itu semua dari aplikasi Igrasias. Mau ngambil kuliah berapa, maksudnya nanti harus langsung dilakukan ACC ke dosennya. Saya mau ngambil mata kuliah ini Bu, 5 mata kuliah, SKS-nya sekian. Nah, saya minta ACC sama dosen wali. Nah, itu dilakukan semuanya di aplikasi Igrasias. Selain itu untuk perkuliahan nih, untuk perkuliahan biasanya kita ada presensi ya Mbak ya. Oh iya, absen gitu ya Mbak. Absen, mata kuliah, misalnya algoritma pemrograman, absennya sudah berapa persen, hari apa saja mereka masuk, jadwalnya apa, semuanya ada di aplikasi Igrasias sampai ke nilai. Oke. Nilainya nilai itu sudah masuk semua ke Igrasias. Betul. Jadi teman-teman semua bisa langsung lihat ya untuk dari mereka itu ada jadwal mata kuliah apa aja, betul ambil sekali. mata kuliah apa aja, terus nanti nilainya berapa, itu juga keluar semua di Igrasias. Ya, mulai dari awal PMB sampai jadi nanti mahasiswa lulus. sampai nanti lulus ada semuanya di aplikasi Igrasias ini. Luar biasa sekali. Kemudian nanti itu tentang Igrasias sebagai mahasiswa ya Mbak ya. Kemudian kalau untuk admission itu untuk yang sekarang, untuk kakak-kakak yang calon mahasiswa baru nih, karena kan mereka belum diresmikan ya Mbak. Iya, untuk camaba. Karena masih belum diresmikan. Masih belum jadi diresmikan. Masih Calon mahasiswa baru bisa menginputkan lewat klik yang admission ini nih. Kliknya di admission ya teman-teman. Di admission. Kemudian nanti bisa login ke sini. Nah, ini kalau camaba apa sih apa yang harus dilakukan di sini? Nah, mereka harus mengisi biodata, nama, alamat dan lain-lain sesuai dengan formnya. Kemudian nanti lebih jelasnya kita langsung praktek aja mungkin ya Mbak ya. Boleh Mbak. Sama disiapkan dokumen yang diperlukan. Oh iya. Dokumennya apa aja sih Mbak? Nah, dokumennya yang pertama itu siapkan foto. Pas foto ya. Siapa nih Mbak? Foto resmi. Foto resmi. Kenapa harus foto resmi? Karena foto itu yang nantinya akan dicetak sebagai KTM. Ngerti KTM Mbak? Iya. Kartu tanda mahasiswa. Oh itu betul. Iya. Jadi Fotonya gimana nih Mbak? Fotonya harus resmi ya Mas Mbak sekalian. Mungkin nanti ada beberapa contoh, saya contohkan contoh KTM yang dari mahasiswa. Yang sebelumnya. Bisa mungkin gimana sih Kak foto yang resmi. Nah, kita kalau di sini ada apanya ya? Ada syaratnya, misalnya fotonya backgroundnya adalah merah. Oh, backgroundnya harus merah ya Mbak ya? Backgroundnya harus merah. Harus merah. Biar kita seragam semua nih, KTM-nya biar bagus. Oke. Seragam semua, backgroundnya merah, kemudian pakai bajunya pakai baju putih, berkerah. Baju putih berkerah teman-teman. Jadi bukan kaos ya, tapi kemeja ya. Kemeja, oh ya, kemeja putih berkerah. Kemeja putih berkerah. Kalau yang pakai kerudung? Ya, Pakai kerudung hitam. Yang menggunakan hijab silakan menggunakan hijab
berwarna hitam. Oke, sudah Terus jelas. ada itunya nggak Mbak? Maksudnya kayak ada yang harus kelihatan atau bebas untuk yang pakai hijab? Kalau yang pakai hijab bisa bebas sih, takutnya. Oh iya, jadi bebas aja. Iya, kalau Oke. pakai hijab. Jadi yang penting warnanya hitam aja teman-teman. Warnanya Jadi, hitam. Kalau untuk yang berhijab, hijabnya warna hitam. Yang penting ininya untuk kemejanya Kemeja juga putih. berwarna Kelihatan putih. kalau warna putih gitu. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Mungkin kita bisa lihat dari itu komentar. Cek ya. Mungkin panitia bisa cek kolom komentarnya yang ada pertanyaan Budi Polis tadi. Agak dibesarin ya Pak. Iya, iya. Oke. Ini nama Wahyu Adam Anandika. Pertanyaannya adalah syarat pengisian Iglesias harus ada SIM? Oh, enggak. Oh enggak. tidak teman-teman. Jadi untuk SIM tidak harus punya. Tidak harus punya. Oke, nama KTP saya- punya kan? Yang penting KTP ya. Ya. Ada SIM KTP. nggak punya nggak apa-apa. Nggak Yang apa, penting yang kalian punya penting KTP. KTP. Kalian untuk masuk ke sini nggak itu ya, nggak ada Nggak, penilangan nggak. dari SIM soalnya. Enggak ditilang Iya kok. nggak ditilang, tenang aman. Yang penting punya KTP aja nih. Oke, yang kedua ada nama saya Randy Hermansyah, mau bertanya apakah surat berkelakuan baik itu SKCK dan apakah boleh tidak diisi karena mengurusnya sangat ribet dan makan waktu banyak. Oke. Ngurusnya ribet banget ya teman-teman ya kalau ngurus SKCK ya. Gimana nih Ya. Mbak ini? Baik, jadi nanti akan memang di situ ada persyaratan untuk mengupload beberapa dokumen ya. Ada yang wajib diupload, ada yang wajib tidak. Mungkin bisa saya cek dulu Iya, yang wajib boleh, sama boleh, yang boleh. tidak ya. Ada yang wajib memang harus kalian upload dan juga yang opsional. Jadi kalau ada pilihan opsional itu kalian boleh mengupload dan boleh tidak diupload seperti itu. Ini Sebentar. coba dicek dulu sama Saya Bu cek Iin. dulu. Saya Sambil saya lihat untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Oke, ada Kak Rafli dari Jember. Izin bertanya batas pengisian Iglesias sampai kapan Kak? Oke, batas pengisian Iglesias itu sampai tanggal 31 Agustus teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ini masih belum mengisi atau sudah mengisi tapi belum selesai sampai cetak berita acara, bisa langsung kalian isi karena batasnya sampai 31 Agustus. Oke. sebentar, saya cek dulu ya mana wajib mana yang tidak. Oke. Suara saya tidak kedengeran ya? Bisa saya cek kembali? Oke. Mendengar suara saya? Sudah kedengeran? Oh, iya. Apakah sudah kedengeran? Belum ya? Belum masuk ya? Sudah saya. Coba lagi, udah kedengeran kalau sekarang? Ada tapi kecil, oke. Masih kecil ya? Kurang jelas, suaranya kecil Kak, tidak kedengaran. Oke, sebentar ya teman-teman ya, mungkin ini ada Kendala teknis. kendala teknis ya. Jadi kalau untuk SKCK, oh ya permisi, masih ya. Nah, mungkin bisa diganti dulu. Oke. Oke, apa yang sekarang udah kedengeran? Iya, jelas ya? Oke, jelas nih. Oke, aman. Kita lanjutkan. Jadi kalau untuk SKCK tadi, teman-teman, kalau untuk SKCK, kalian tidak harus mengurus ke kepolisian, jadi bisa meminta ke sekolah. Tapi itu berarti, gimana Mbak? Sifatnya wajib atau opsional nih? Opsional. Oke, jadi kalian boleh mengurus atau tidak gitu ya? Boleh boleh bisa mengisi. ada ya? Tapi kalau bisa ada. Karena Diusahakan paling tidak dari sekolah. oh ya, paling tidak ada yang dari sekolah. Jadi kalau dari kepolisian mungkin memang agak ribet ya untuk pengurusannya teman-teman. Jadi kalian bisa minta aja dari sekolah untuk surat berperilaku baik begitu. Karena nanti meskipun opsional, kalau udah jadi mahasiswa baru pasti akan ditagih juga gitu. Iya, betul sekali. Iya kan? Jadi lebih baik di awal udah
diurus aja Diuruskan. biar lebih mudah gitu. Oke. Ada lagi? Kalau untuk tadi yang pengisian Igrasiasnya sampai kapan, itu saya ulangi kembali, pengisian Igrasias sampai tanggal 31 Agustus gitu ya. Nah, ini ada juga Wahyu Adam tadi tanya lagi ya. Bukti pembayaran UP3 penguploadan berupa bukti transfer dari bank. Iya, Kak. Iya. Itu yang diupload kalau kalian bayarnya transfer, baik itu langsung ke teller, maupun kalian itu transfernya pakai M-Banking atau datang langsung ke kampus, bukti pembayaran kalian yang kalian terima itu yang kalian upload gitu. Mika dari NTT, ini Mike apa Mika ya tuh kalau baca nih. Mungkin bisa disebutkan semua dokumen yang diperlukan. Baik. Iya, boleh. Oke, ini Ibu Iin akan share screen lagi. Jadi dari data Igrasias yang diperlukan tuh dokumen-dokumen apa saja yang harus kalian lengkapi dan kalian upload gitu. Baik. Yang pertama pas foto resmi yang tadi berkemeja putih dengan latar belakang merah, luas wajah sekitar 85%, jadi nggak terlalu ngezoom atau terlalu ke belakang gitu ya, karena nantinya kita butuh sekali untuk dibuat KTM biar jelas wajahnya juga. Nanti kita berikan contohnya ya teman-teman ya biar nggak bingung ya. Oke. Kemudian ini maksudnya jangan fotokopi ya karena kita diupload, jadi di scanner fotokopi KTM, KTP. Foto KTP. Kemudian bukti pembayaran diupload juga, keterangan sehat dari dokter. Kemudian berita acara unggah upload data registrasi online. Jadi setelah mengisi semuanya nanti ada suruh cetak berita acara. Iya. Itu juga diupload. Oke. Rekaman biodata mahasiswa baru yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai. Ini sepertinya tidak perlu, Mbak. Yang tidak perlu yang mana, Mbak? Yang poin 6. Karena ini kalau rekaman biodata. Oke, yang nomor 6 itu berarti tidak wajib ya. Ijazah ini yang paling penting. Ijazah surat keterangan lulus SMA, SMK atau yang ekstensi atau yang alih jenjang. Oh iya, alih jenjang ke S1. Itu wajib menyertakan ijazah dan transkrip ya. Iya. Dan transkrip ke aplikasi Igrasias ini. Oke. Nah, Mbak, kalau misalnya mereka ini kan belum dapat ijazah, berarti masih bisa pakai surat keterangan lulus dulu ya, SKL. Bisa. Jadi kalau kalian ini belum dapat ijazah karena baru lulus tahun ini ya, dan mungkin dari sekolahnya masih belum dikeluarkan ijazahnya, bisa pakai surat keterangan lulus gitu. Surat keterangan lulus. Jadi bisa pilih salah satu dulu, nanti ijazahnya menyusul gitu. Betul, Kak. Kemudian SKHUN atau transkrip nilai transkrip untuk nilai. Mahasiswa pindahan D3 ke S1, fakta integritas studi yang diisi dan ditandatangani oleh calon mahasiswa dan dengan materai 6.000, pernyataan konfirmasi ketersediaan studi dan pembayaran yang semua ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari aplikasi Igrasias juga sudah ada, tinggal di-download, diisi, dikasih materai, ditandatangani, di-upload lagi ke Igrasias. Jadi untuk yang poin nomor 9 dan 10 ya, dan juga 9 dan 10 itu sudah ada di Igrasiasnya, jadi kalian bisa langsung download aja, di print lalu kalian isi, ada itu ya Mbak ya, ada materainya juga ya, ada materainya, jadi kalian harus tanda tangan di atas materai, lalu baru kalian scan atau kalian foto dan di-upload kembali gitu. Materai 10.000 ya. Oh iya. Ini karena itu masih 6.000. Oke, iya. Ya. Materainya 10.000 materai terbaru ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian atau dari sekolah. Dari sekolah juga tidak apa-apa. Akte kelahiran, jadi di-scan akte kelahiran sama kartu keluarga.
ini butuhnya yang asli yang difoto atau yang fotokopi nih Mbak? Karena kan di situ Yang ada asli. yang asli ya. Kalau Jadi fotokopi karena dia iya kurang kelihatan kurang ya kelihatan nanti ya nanti. kalau fotokopi Iya. terus diupload. Jadi kalau untuk yang beberapa berkas yang masih ada tulisan fotokopi itu nanti kalian bisa langsung foto atau scan-nya yang asli. Berkas yang asli aja yang kalian scan atau kalian foto lalu kalian upload ke aplikasi Igrasiasnya. Karena gitu. nanti kalau dicek masih ngeblur nanti kita balikin lagi ke Oh mahasiswa. gitu, Ya, iya karena iya. tidak jelas hasil scanannya Iya. atau hasil fotokopi. Apalagi kalau fotokopi di scan, aduh. Aduh, itu tambah nggak kelihatan tuh tulisannya tuh nanti Nanti jadi balikin namanya lagi. berubah-ubah nanti. Jadi kalau iya. udah kalau bisa udah langsung pasti Pasti aja ya. dan dicek dulu hasilnya sudah baik atau belum Oke, scan-nya. ya. Oke, untuk selanjutnya. Selanjutnya terakhir untuk jalur beasiswa ada pernyataan konfirmasi ketersediaan pembinaan penerimaan beasiswa yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai 10.000. Nah, itu diupload juga di sini. Oke, untuk itu Untuk- yang khusus untuk yang untuk yang beasiswa ya. beasiswa. Jadi tadi saya juga sempat lihat ada yang bertanya nih ya di komentar Zoom tadi. Untuk yang tadi mana ya? Udah nggak? Kalau untuk yang beasiswa itu upload pembayaran, bukti pembayarannya itu seperti apa? Tadi sempat saya lihat ada pertanyaan seperti itu. Nah, nanti kalian bisa langsung konfirmasi aja ke customer service. Jadi kalian chat di CS kalau minta untuk surat pernyataannya begitu. Jadi kalau kalian tuh memang penerima beasiswa seperti itu. Oke, Betul. untuk selanjutnya Apalagi yang mau ditanyakan? mungkin boleh share itu Mbak, contoh fotonya Mbak. KTM, Iya, foto baik. iya, foto KTM. Jadi biar nanti mereka nggak salah nih, meskipun udah pakai background merah, pakai baju putih, terus nanti fotonya ada yang tangannya gini. Jadi nggak boleh ya. Jadi memang harus fotonya itu resmi gitu, teman-teman. Baik, sebentar ya, saya cari dulu. Oke, jadi kita mau cari foto, contoh foto KTM-nya dan fotonya kalian harus seperti apa gitu. Nanti. Oke, sambil kita menunggu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Oh, nah nih dari Kak Kaisar dari Mojokerto. Wah, Mojokerto nih. Kalau untuk registrasi onsite itu bagaimana ya Kak? Oke, Nah, siap. mungkin Bu Iin bisa menjelaskan nih apa itu registrasi onsite dan online karena kan mungkin mereka bingung nih ini ya. Oke, jadi tahapannya gini Kak. Awalnya mahasiswa kan sudah diterima nih, Iya. sudah diterima. Kemudian mahasiswa membayar UP3. Iya, betul. Setelah itu baru mengisi Igrasias. Iya. Nah, mengisi Igrasias itu namanya registrasi online Kak. Oke, mengisi Igrasias di awal setelah melakukan pembayaran itu namanya registrasi online. Oke. Oke, sudah jelas sampai sini. Setelah registrasi online nanti kan harus cetak BA ya. Iya, cetak berita Baru acara. nanti muncul registrasi onsite. Betul di situ. sekali, betul Oke. sekali. Di akhir pasti ada tulisannya Anda belum melakukan registrasi onsite gitu. Oke, registrasi onsite itu seperti kita verifikasi berkas sebenarnya Kak. Oke, jadi verifikasi berkas yang udah kita upload itu tadi ya. Yang tadi banyak Iya, tadi. banyak tadi Mulai itu. dari KTP sampai apa ya terakhir tadi sampai KK. Iya. Nah, itu diverifikasi. Yang awalnya harus datang ke sini Kak. Iya. Nah, sekarang bisa dilakukan secara online. Oke, jadi sebenarnya ini hanya penamaan aja ya Bu ini ya. Registrasi Jadi onsite. karena tapi ada tapinya. Oke. Nanti registrasi onsite mahasiswa bisa juga mengambil setelah dilakukan registrasi onsite iya. yang online itu. Iya, yang online itu. Atau kita bisa sebutnya registrasi final kali ya. Iya, registrasi Biar nggak final. bingung. Oke, biar nggak bingung. Jadi ada registrasi online, ada registrasi final. Iya. Nah, mahasiswa sudah diverifikasi, sudah dapat NIM. Iya. Selanjutnya mahasiswa nanti bisa mendapatkan KTM dan jas alma mater. Oke, jadi prosesnya itu mereka nanti setelah diverifikasi berkas-berkasnya sampai selesai, registrasi finalnya selesai, terus nanti dapat NIM nih ya. Dapat Jadi NIM. kalian itu baru mendapatkan NIM kalau verifikasi berkas kalian yang tadi itu udah clear. Iya, clear. Istilahnya udah dicentang hijau semua nih. Kalau masih merah pasti bakalan dikembalikan. Kalian harus upload ulang ya, Mbak ya. Oke, nah nanti setelah dapat NIM baru bisa ngambil KTM dan juga jas alma mater. Dan Makanya itu bisa itu. dilakukan nanti pada minggu-minggu terakhir registrasi final sebelum iya. kita melakukan PKKMB. PKKMB. Oke. Jadi kalau untuk registrasi onsite yang memang dulunya itu dilakukan secara online, maksudnya gini teman-teman. Jadi untuk verifikasi berkas dulunya itu
diceknya itu secara offline memang. Jadi kalian datang ke sini, kita cek berkas kalian secara langsung. Tapi karena sekarang itu kemarin kan ada masa pandemi seperti itu, kita bisa mengadakan itu Dimudahkan. secara online. Jadi dimudahkan, kalian tidak perlu datang ke kampus. Jadi kalian bisa langsung verifikasinya nanti dengan panitia yang bertugas secara online. Nanti akan ada jadwalnya sendiri ya, Mbak ya, tentunya Jadwalnya ya. sendiri. Akan ada jadwalnya sendiri. Nah, kalau untuk nanti terkait dengan JAS Alma Mater dan juga KTM juga ada pengumumannya lebih lanjut gitu. Jadi satu-satu dulu, pelan-pelan dulu Pelan-pelan. gitu. Kita fokus Jadi ke sini tahapannya dulu. seperti itu kalau untuk yang menanyakan tentang registrasi onsite ya. Jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa langsung tanya lagi. Kalau kalian mau tanya langsung bisa langsung raise hand. Jadi kita langsung bisa tanya-tanya bareng gitu. Jadi mau nanya fotonya kayak apa? Boleh jadi Mbak. Iya. Oke, jadi foto yang tadi diupload dia akan digunakan untuk melakukan cetak KTM. Nah, fotonya jadi seperti ini. Nah ini Coba contohnya. dibayangkan kalau misalnya fotonya tidak formal. Waduh ya. 4 tahun menggunakan KTM Menggunakan ini, Kak. iya. Ini KTM dibawa kemana-mana dan fungsinya sangat banyak sekali Sangat banyak tentunya. sekali. Kalau fotonya kalian ini Asal-asalan. asal-asalan pasti juga aduh nggak enak juga nih. Asal-asalan juga. Iya, jadi nanti untuk foto kalian fotonya seperti ini ya teman-teman ya. Pakai kerudung hitam, bajunya putih. Putih. Jangan lupa kalau foto Background tersenyum ya. Boleh itu backgroundnya merah. Kalau Betul. untuk yang tidak berhijab, Bu Iin, gimana? Wow. Kalau untuk yang tidak berhijab? Saya cari dulu. Oh iya. Karena di sini tidak Ya. ada yang berjamaah dan Oke, sambil menunggu kita ada pertanyaan. Gimana? share. Untuk pertanyaan yang tadi ada yang Kak Z tadi untuk pertanyaannya tentang Igrasias ya. Oke, ada dari Kak Z pertanyaannya, Kak izin mau bertanya jika sudah mengisi Igrasias apakah bisa diedit lagi? Nah, mungkin ini banyak kendala juga nih ya buat teman-teman yang salah masukin berkas nih biasanya nih. Apakah data itu bisa diedit? Oke, kalau memang sudah cetak berita acara, sudah cetak atau belum? Mungkin 2 case ini ya Mbak ya. Kalau belum gimana Mbak? Kalau belum nanti bisa langsung back aja ke situ. Mm-mm. Atau mungkin case-nya seseorang bisa kita login langsung, boleh? Oh boleh. Mungkin ada yang yang bermasalah seperti itu bisa kita coba contohkan nih. Jadi kita betulkan secara langsung. Mungkin ada teman-teman? Tapi kalau memang sudah cetak berita acara, Kak, kita harus mereset dulu. Oh gitu. Jadi selama belum cetak berita acara sebenarnya masih bisa ditimpa gitu ya. Diedit itu masih bisa. Jadi kalau udah cetak berita acara memang harus direset ulang. Kalau direset ulang pengisiannya dari awal lagi atau enggak bisa dibuka. Oh bisa. Oh ya. Untuk reset ulangnya kalian bisa menghubungi di CS gitu. Memang harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke Mbak, tadi udah ada fotonya. Contoh fotonya. Yang nggak pakai kerudung yang laki-laki. Oh ini ya. Tapi kurang ngezoom sih. Oh kalau ini kurang ngezoom ya. Sebentar ya, saya cari yang. Oke sambil dicari ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan lagi panitia? Itu tadi barusan ada yang bertanya, mohon maaf Kak, kalau kerudungnya terlanjur putih bagaimana? Gimana Mbak? Bisakah kalian berfoto ulang? Ya, jadi memang untuk ketentuannya itu kerudungnya itu hitam teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ini kerudungnya udah terlanjur putih, mungkin bisa fotonya diubah ya. Karena kan sekarang juga banyak itu ya untuk pengubahan edit foto, kerudungnya fotonya aja yang diedit jadi kerudungnya hitam gitu. Emang harus soalnya wajib hitam ya Mbak ya untuk kerudung ya. Gitu untuk yang nanyain tentang kerudung tadi ya. Bisa ke atas dulu ya. Mana ya yang perempuan tidak berhijab? Dari Kak Nazal, untuk nilai akhir itu maksudnya gimana? Nilai akhir yang dimaksudkan. Ini nilai akhir maksudnya nilai UAS ini Mbak ya. Ujian akhir sekolah. Kan diminta di situ untuk upload nilai akhir ya. Mengisi nilai akhir. Berarti SKHUN-nya itu. SKHUN. Di SKHUN-nya masing-masing ya untuk nilai akhir ya. Wah, belum nemu masih ada yang berhijab.
Yang non hijab belum nemu yang ya. non hijab. Kalau cowok Mbak mungkin ada yang cowok Oke, nih ya. boleh yang cowok ya. Nah, ini. Boleh saya Oke, share boleh. screen. Ini Untuk untuk yang contohnya buat yang laki-laki ya, buat teman-teman yang laki-laki untuk contoh fotonya seperti ini. Jadi kelihatan rapi gitu. Ya, kalau yang tidak berhijab, mungkin kelihatan telinganya sama rambutnya Oh, dibelakangin ya Mbak ya. Kalau Iya. memang rambutnya Jadi panjang. biar apa Jadi kelihatan. kelihatan rapi. Kelihatan rapinya gitu. Oke, mungkin kita bisa Sudah. kembali ke pertanyaan tadi. Untuk Gimana? yang dokumen opsional tidak diisi nggak apa-apa, tapi lebih baik memang harus diisi aja biar nanti waktu udah jadi mahasiswa kalian nggak perlu ditagih-tagih lagi gitu. Oke, Untuk foto itu boleh pakai kacamata apa tidak ya? Terima kasih. Boleh pakai kacamata. boleh. Jadi untuk yang berkacamata fotonya boleh menggunakan kacamata. Seenaknya juga, misalnya kalau KTM kita bawa kemana-mana, cantiknya gimana nih? Oh iya, betul. Cantiknya sama gantengnya gimana udah kalian yang lebih itu ngerti sama diri sendiri ya. Buat KTM loh nanti, Buat 4 tahun KTM loh ya. 4 tahun nggak. Jadi gini ya teman-teman, foto KTM kalian itu selama 4 tahun nanti nggak bisa diganti. Jadi dari awal kalian calon mahasiswa baru sampai nanti lulus ya itu KTM-nya. Jadi fotonya tuh memang harus sebagus mungkin dan senyaman mungkin sama kalian. Yang penting sesuai gitu. Caranya upload ulang foto bagaimana Kak? Soalnya udah cetak berita acara. Nah, harus di-reset dulu. Oke, jadi untuk kasusnya Kak siapa itu ada namanya nggak Mbak itu? Dinda Aulia. Kak Dinda Aulia bisa langsung chat ke CS, jadi nanti minta diresetkan ulang untuk penguploadan fotonya gitu. Jasa edit foto, ada yang nerima jasa edit foto? Ada? Oh iya, dari siapa itu Kak? Jasa edit foto. Oh deh, itu teman-teman kalian udah buka jasa edit foto, bener banget. Jadi kalau misalnya males nih ya buat foto lagi, udah diedit aja tuh. Buat teman-temannya yang udah buka jasa edit foto bisa dipergunakan. Kalian kan udah masuk ke grup calon mahasiswa baru ya. Nah, itu dipergunakan dengan baik gitu. Bisa langsung sharing di grup Camaba. Oke. Kak, untuk background harus merah ya, wajib merah. Wajib ya. Jadi untuk background wajib merah, baju wajib warna putih dan juga untuk kerudung yang berhijab wajib warna hitam. Untuk semua dokumennya dikumpulkan di kampus, di-upload Mas, di-upload ke Igrasias tadi dokumennya ya. Jadi nggak perlu ke kampus, karena sekarang kita sistemnya itu bisa secara online. Jadi kalian upload aja, verifikasi berkasnya nanti juga secara online. Iya, gitu. tapi nanti perlu ke kampus juga nggak? Cuma untuk registrasi online mereka tidak perlu ke kampus. Oke. Registrasi final tidak perlu ke kampus. Tapi nanti juga perlu ke kampus pada saat proses pengambilan KTM dan juga almater. Kemudian nanti kita ada sidang yudisium penerimaan mahasiswa baru. Pengukuhan ya Mbak ya, pengukuhan ya. Jadi sebelum kalian masuk resmi nih ya, istilahnya diresmikan ya, disambut dan juga diresmikan sebagai mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan cara pengukuhan itu tadi. Jadi kalau untuk selama registrasi online dan juga sampai final, kalian tidak perlu datang ke kampus karena prosesnya secara online. Nanti kalian bisa datang ke kampus ketika sudah ada pengumuman terkait dengan pengukuhan dan juga pengambilan KTM alma mater dan PKKMB, ospek itu. Itu ospek ya. Gitu teman-teman ya. Oke, ini ada yang udah ini. Satset ya, open order edit background foto. Oke. Langsung dikasih nama di IG-nya tuh. Betul. Untuk mulai ospek kapan Kak? Mulai ospek kapan? Nah, ini saya share screen lagi ya. Karena di sini adalah Ibu Kepala Akademik, jadi ya ini akan di-share langsung nih untuk jadwal-jadwalnya di akademik kita seperti apa. Jadwal pentingnya kalian nanti seperti apa nih? Boleh di-share nih Mbak. Saya share ya. Oke. Mas, Mbak, kakak-kakak, adik-adik sekalian, kalau misalnya pengen tahu agenda apa saja sih yang di sini yang akan dilakukan selama di kampus, nah itu bisa membuka websitenya akademik ini. Websitenya akademik ada di kalender akademik. Nah, bisa searching aja ya, kalender akademik Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kemudian kita bisa scroll down. Kemudian di sini ada beberapa agenda yang terkait mahasiswa baru.
yaitu PKKMB-nya dilaksanakan pada sebentar ya. Bulan apa? Sekitar bulan September ya Mbak kalau nggak salah ya. Oh ya, September. September. Nah, ini ada tulisan PKKMB dilaksanakan tanggal 27 hingga 29 September. Sementara sidang Senat Pengukuhan Maba dilaksanakan pada tanggal 26 September. Jadi setelah dikukuhkan disambut nih mahasiswa iya. sama semua Senat. Senat iya. Senat, ada rektor, ada wakil rektor dan semuanya Senat baru dilakukan ospek ke mahasiswa. Dan itu tanggalnya sekitar mulainya tanggal 26 ya teman-teman ya. Jadi ya, dipersiapkan dari sekarang mulai tanggal 26 sampai 29 ya Mbak tadi. 29 September nih persiapan ya. Jadi nanti ada kalau kita pengukuhan sama PKKMB kita wajib bawa jaket alma mater. Oh iya. Jadi wajib menggunakan jas alma mater ya. Jadi sebelumnya harus diambil juga ke sini. Iya, jadi sebelum tanggal 26 itu pastinya kalian akan mendapatkan jadwal untuk pengambilan kartu tanda mahasiswa dan juga jas alma mater gitu teman-teman. Bisa disiapkan di 1 minggu sebelumnya. Jadi sekitar tanggal 19 ini, 19 September ya. Ya, mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 September itu nanti akan diberikan jadwal oleh tim kemahasiswaan ya. Dari admisi dan kemahasiswaan nanti memberikan jadwal terkait dengan informasi pengambilan KTM dan juga itu jas alma mater. Jas alma maternya dipakai waktu sidang pengukuhan mahasiswa baru sama untuk PKKMB Kak. Setelah PKKMB langsung kita mulai kuliah di tanggal buat yang tanya buat yang tanya kapan sih mulai kuliahnya, jadi kuliahnya itu dimulai tanggal 5 Oktober itu sudah mulai kita kuliah di kampus tercinta. Jadi kalian tuh sudah resmi menjadi mahasiswa karena udah mengikuti ospek pengukuhan dan lain-lain itu tadi, dan mulainya itu di tanggal 5 Oktober teman-teman semuanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, pengen tahu secara rinci dari jadwal ini, bisa download juga ya Mbak ya. Jadi selain dari website nanti PDF-nya bisa di-download. Nanti untuk tim panitia mungkin bisa di-share linknya websitenya ini ya. Jadi bisa tahu kapan UTS-nya, kapan UAS-nya, Iya, kapan betul. Bayarnya. Jadi itu biar nggak salah jadwal gitu ya Mbak ya. Nah, tadi juga ada yang tanya, itu dia tanya info nomor CS. Wah, ini belum pernah ngechat CS nih kayaknya nih. Tanya info nomor CS. Ayo, panitia mungkin bisa kasih nomor customer service-nya di kolom komentar nih. Apakah ospeknya ada bentak-bentak Ria? Waduh, enggak sih. Mintanya gimana? Kalian pengennya di ospek seperti apa nih? Enggak sih, tapi kalau untuk bentak-bentak Ria enggak ya Mbak ya. Karena kan memang nggak boleh ya seperti itu. Betul. Yang penting ospek itu sebenarnya membangun ya, lebih ke karakter betul sekali. Jadi kalau untuk membentak yang sekiranya kurang istilahnya kalau sekarang itu enggak lah. Jadi untuk ospek kita usahakan yang terbaik untuk kalian masuk dan disambut dengan baik di Institut Teknologi Telkom Surabaya gitu. Dan tentunya kalau saya lihat dari ospek-ospek sebelumnya, pastinya ospeknya itu seru, menyenangkan sekali untuk menyambut kalian gitu. Berapa jenis ospeknya Kak? Nggak sabar ospek nih. Jadi kalau untuk ospek kita skip dulu teman-teman karena nanti ada sesinya sendiri ya. Ada PKKMB juga. Ada pra PKKMB. Jadi nanti kalian kalau untuk ospek ada pengumumannya terlebih dulu. Nanti ada pengumuman sendiri. Kalau untuk sekarang ini memang kita fokusnya pengisian Igrasias itu tadi biar kalian nggak salah ngisi data gitu. Nih ada yang tanya, Kak mau tanya, mungkin bisa di atas lagi. Dari Kak Farhan Firman, mau tanya kalau sudah terlanjur upload dokumen bentuk PDF, apa harus mengulang? Harusnya apa nih Mbak yang diupload? Gimana? Jadi dia dokumennya bentuknya PDF, apa dokumen harus mengulang? Gak apa-apa, kalau PDF kan bisa terbaca juga, asalkan jelas ya yang diupload. Itu. Bisa bentuk image atau PDF, yang penting apa yang diupload itu jelas. Kalau nanti ada kendala misalnya dari tim verifikator tidak jelas nih
kakaknya tidak jelas karena yang fotokopi di scan, wah scannya Iya. pakai scan HP lagi, wah susah itu. Iya, Nanti iya. akan dikembalikan lagi. Oke, jadi selama jelas masih aman gitu ya Masih Mbak ya, aman. baik itu mulai dari PNG, JPEG atau PDF masih bisa semuanya teman-teman gitu ya. Betul. Oke, ada juga yang tanya tentang apa? Apa lagi? Tadi tentang itu Mbak, apakah kuliahnya ini online, Oke. offline atau hybrid nih? Gimana nih Mbak? Untuk kedepannya kita mengikuti yang dari Dikti dan kemungkinan akan kuliah offline. Oke, kemungkinan akan kuliah offline teman-teman. Gimana? Pasti seneng dong kalau untuk kuliah offline nih. Bisa Jadi ketemu teman-teman bisa baru. ketemu teman-teman baru secara langsung, ketemu dosen-dosennya, apalagi di sini dosen-dosennya masih muda-muda dan cantik-cantik seperti Ibu Iin ini juga dosen loh teman-teman ya. Oke. Ada yang dari SI nggak? Ada yang itu nggak dari Sistem informasi. Iya, sistem informasi. Nanti Bu Iin tanya ini aja. dosen sistem informasi nih. Oke. Kapan deadline pengisian Igrasias? Tanggal 31 Agustus ya untuk pengisian Igrasias. Semakin SI hadir. cepat. Oh, Itu siap. Kak SI Zain, hadir. SI hadir. Oke. Oke. Ketemu doi. Wah, Wah, udah doi ada yang siapa ketemu doi. Udah ada yang ketemu doi nih. Doinya siapa ini? Siapa? Oke. Wah, SI banyak loh. Itu tadi ada Faris, jangan galak-galak ya Bu. Oh, Aduh. soalnya saya baik hati kok. Enggak teman-teman ya. Kalau belum lunas gimana Kak? Oke. Ini maksudnya gimana nih? Kalau belum lunas gimana Kak? Kalau belum lunas silakan melunasi. Ya, gimana nih? Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ada kendala dalam pembayaran, kalian bisa langsung chat ke customer service aja. Jadi kalian chat ke nomor WA, bisa telepon maupun lewat chat aja. Nanti konfirmasinya ke nomor WA aja. Nanti bisa maksudnya ada penjelasan secara khusus ya untuk bagi teman-teman yang ada permasalahan dalam pembayaran begitu. Udah belum masuk udah cinlok. Bener nih, kayaknya udah cinloknya dari grup WA ya ini ya. Waduh. Oke. Kak mau nanya, ini dari Kak Bisma. Kak mau nanya kalau pas fotonya itu udah terlanjur full, agak full badan nggak apa-apa? Kira-kira enak Terlanjur nggak full, agak full badan. Gimana? kalau ditaruh di KTM tadi enak enggak? Mungkin bisa dicek lagi nih ya Kak Bisma ya. Jadi kalau misalnya dilihat dan dijadikan seperti KTM tadi itu gimana? Gambar fotonya itu udah keren belum? Kalau sekiranya Nggak belum keren, ya bisa bisa minta diganti ya, aja. untuk dirisetkan. Tapi kalau merasa udah ini udah nggak paling apa-apa. keren nih, oke nggak apa-apa, aman. Yang penting sesuai aja, oke? Izin tanya Kak, kalau alma mater untuk yang di luar Jawa gimana? Kalau Gimana nih, yang Mbak? di luar Jawa mungkin ngambilnya bisa mepet-mepet sama PKKMB ya Kak ya? Iya. Jadi sekalian ke sini, sekalian PKKMB, sekalian ngambil almet. Oh, gitu, iya. Kak. Kan jadwalnya mepet banget Iya, ya. betul. Mulai dari pengukuhan, kemudian nanti ada PKKMB, langsung kuliah. Nah, itu Iya, betul dipepetin sekali. aja ke situ. Jadi karena kita itu kegiatannya secara offline ya teman-teman ya. Mungkin untuk teman-teman yang dari luar kota ataupun luar Jawa, ini bisa mempersiapkan dari sekarang. Karena kan mungkin kalian harus juga cari kos atau istilahnya cari tempat tinggal di sini ya, karena dari luar kota itu tadi. Jadi kalian bisa ke sini itu info kos bisa cari dari sekarang dan kesininya bisa seminggu sebelum itu ya Mbak ya, Iya, seminggu sebelum acara. Sama ini kalau bisa ngisinya lebih cepat lebih baik karena nanti akan juga ada pembagian alma maternya siapa yang ngisi lebih cepat. Oh gitu, lebih cepat dapat alma mater nih. Oh iya lebih betul. cepat di print Iya KTM-nya ya, cepat diproses ya. Diproses jadinya ya cepat jadi alma maternya. Bisa dicuci dulu. Oh iya betul sekali sebelum Dipakai pengukuhan. Kalau yang mepet-mepet nggak cepat. Iya nggak cepat dicuci, langsung dipakai nih kayaknya. Oke. Bu mau tanya kalau ospek seragamnya gimana? Oke. Jadi kalau untuk seragam ospek nanti ada pemberitahuan lebih lanjut dari panitia yang terkait ya Kak ya. Jadi nanti kalian bisa tunggu dulu aja gitu. Terus apa lagi? Itu untuk pembayaran UP3 apa semua? Bukti pembayaran. Kalau untuk bukti pembayaran di upload itu semua ya Mbak ya. Jadi UP3, SDP2 dan juga BPP. Oke. Kalau ada kendala keuangan mungkin bisa hubungi CS dulu ya, tentang keuangan. Kalau untuk tentang keuangan. Mungkin dari yang Igrasias ada pertanyaan lagi? Apa lagi?
Kak mau nanya grup WA tentang kalau untuk grup WA per fakultas atau per prodi nanti juga ada info lebih lanjut. Setelah Jadi kalian registrasi. betul. Online. Kalau untuk saat ini memang kalian difokuskan karena kalian belum diresmikan istilahnya gitu ya, masih calon mahasiswa baru, masih belum diresmikan, semuanya masih ikut dengan tim admisi atau tim penyeleksi mahasiswa baru gitu. Jadi grupnya juga masih gabung nih satu angkatan semuanya tahun 2022. Kalau untuk dibagi per fakultas dan juga per prodinya nanti ada waktunya sendiri dan juga ada timnya sendiri yang membagi kayak gitu. Jadi kalau terkait tadi ya teman-teman ya data-data kalian yang kalian udah upload, yang udah kalian isi, jika ada salah upload, salah isi kalian selama belum cetak berita acara masih bisa kalian edit. Tapi kalau sudah cetak berita acara bisa kalian hubungi CS aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sepertinya Cetak berita acara kalau dapat NIM. Oh, cetak berita acara belum dapat NIM. Nanti kalau sudah diverifikasi berkasnya oleh tim verifikator, sudah registrasi final, itu baru dapat NIM. Nanti akan dikirimkan melalui email ataupun WA. Jadi WA yang ada di pengisian biodata sama email harus sesuai ya. Jangan sampai ada yang salah ketik karena informasi kita dari situ, Kak. Iya, betul. Jadi nanti akan ada pemberitahuan NIM Anda sekian, kemudian apa jadwal yang harus dilakukan dan lain-lain nanti ada di kolom emailnya dan WA yang akan kita beritahukan setelah melakukan registrasi final. Nah, gitu ya prosesnya ya teman-teman ya. Oke. Oh, ini udah ada yang terima jasa ganti background, ada yang tadi terima jasa bikin website juga, luar biasa. Ngajar ngoding. Oke. Luar biasa memang untuk teman-teman yang udah bergabung di Institut Teknologi Telkom Surabaya ini, sepertinya skillnya udah tinggal dinaikin aja nih masuk ke sini ya Bu ya. Oke, jadi bentar nih, mau apa boleh foto dengan rambut panjang untuk cowok gimana nih? Agak susah sih ya Mbak ya, karena nanti di PKKMB juga ada aturannya sepertinya tentang rambut. Nggak boleh itu ya, nggak boleh gondrong gitu, nggak boleh ya. Iya, jadi jadi mungkin bisa langsung dirapikan aja teman-teman ya, lebih biar tambah ganteng. Kayaknya kalau rapi itu lebih ganteng gitu ya, lebih bersih gitu kelihatannya. Coba tanya cewek-cewek yang ada iya nih, buat yang itu gantengan yang mana nih, buat cewek-cewek nih. Kak, apakah nanti waktu ospek yang cowok digundul? Oke, jawabannya adalah saya juga tidak tahu. Nanti ya teman-teman ya. Jadi biarkan itu menjadi misteri dulu sekarang. Kalian akan bertanya-tanya apa saja penugasan ospek dan seperti apa ospek itu. Tunggu aja tanggal mainnya, nanti kalian akan mendapatkan jadwalnya. Seperti itu. Oke, jangan digundul lah sayang rambut iya. Oke, tenang aja. Enggak kok Kak, jadi nanti yang jelas ospek ini akan senang-senang ya teman-teman, jadi aman. Oke, jadi teman-teman semuanya, karena kita juga keterbatasan waktu untuk tadi langkah-langkah Igrasias juga sudah dijelaskan oleh Bu Iin. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung dan juga ada kendala, bisa langsung konfirmasi dulu ke CS ya Bu Iin ya. Bisa langsung konfirmasi ke CS aja untuk kendala kalian apa. Dan sebelum kita tutup nih ya, kita juga punya game seru buat kalian. Dan tentunya untuk game ini nanti pemenangnya juga akan mendapatkan hadiah menarik dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Apakah gamenya? Jadi, untuk gamesnya ini adalah Quizizz. Ada yang udah tahu? Game Quizizz, kalau kalian sering ikut acaranya dari IT Telkom, pasti sering nih ikut Quizizz nih. Oke. Jadi kalian bisa langsung buka ke Google atau juga ke Safari. Jadi kalian bisa joinmyquiz.com, masukkan alamatnya joinmyquiz.com, lalu masukkan kode 477378. Link, oke. Panitia mungkin bisa ngasih linknya biar mereka bisa langsung tinggal klik keluar gitu ya. Biar lebih enak gitu, oke. Jadi joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya 477378. Nah, nanti isi dari gamesnya ini tuh juga tentang hari ini kok teman-teman, tentang IT Telkom Surabaya. Jadi kalau kalian mengikuti pasti bisa menjawab gitu.
Sudah join? Oke, udah ada yang join belum nih? Oke, udah banyak yang join. Ada Kak Ada. Ageng, ada Kak Alfa, ada Kak Nadifa, Kak Kevin udah join, Kak Wijaya, Alivia, Randy. Oke, udah mulai banyak yang join nih. Sudah ada 30. Sekarang Udah ada 30 yang lainnya nih. Oke, lanjut. Oke. Jadi bisa dari panitia untuk tadi? Ya. Oke. Kita bakalan pilih 5 penanya terbaik dan juga 3 pemenang dari game kuisis ini tadi. Dan akan mendapatkan hadiah berupa, apa ya hadiahnya? Jadi nanti setiap pemenang akan mendapatkan hadiah 50.000 di link aja. Oke, lumayan nih teman-teman. Tinggal jawab, tinggal tanya tadi langsung dapat 50.000 ke kantong link ajanya. Oke, nanti untuk penanya terbaik akan dipilih oleh Ibu Rohmatul Insani. Oke, siap. Ya. Yang udah join udah berapa teman-teman? Panitia? Udah ada 100 ya? Berapa ini? Ada yang minta GoPay ya. 116. Nanti ya kalau misalnya kita makanya link aja. Nanti kalau misalnya adanya GoPay bisa dikonfirmasikan ke panitia yang bertugas ya teman-teman ya. Oke. Ada yang minta kumpul nih, kumpul di kampus. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya mau datang ke kampus, mau ngecek kampusnya seperti apa, boleh banget. Kalian kumpul bareng, terus mau studi tour sendiri ya untuk calon mahasiswa baru nih juga boleh gitu. Kumpulin teman-temannya, iya. Mau lihat perpustakaan, di sini juga ada taman gazebo deket banget. Tentunya juga kita tahu kamu Surabaya ini deket sama itu ya mall deket, terus sama apa ini Mbak? Apa? Hewan-hewan apa? Kebun binatang. Kebun binatang ya ampun saya nih. Deket juga sama kebun binatang. Jadi kalian tuh kalau di sini tuh enak gitu loh. Deket Bisa sama ponakan ya? Iya, bisa ajak ke teman adik-adiknya, ponakan-ponakannya yang masih kecil-kecil mau lihat kebun binatang bisa karena deket. Kalau misalnya di kampus nih suntuk terus pengen jalan-jalan deket sama Royal Plaza. Waduh, enak banget pokoknya nih. Surabaya panas. Jadi akhir-akhir ini sebenarnya Surabaya tidak begitu panas ya teman-teman ya. Karena kadang juga merasa dingin gitu loh. Sekarang kayaknya udah ada beberapa perbedaan siklus teman-teman. Aman masih. Itu ya panas Kak. Oke, bisa di-start ya teman-teman ya. Karena yang join udah banyak, kita bisa mulai. Bisa kita mulai untuk panitia? Silakan. Mulai. Persiapan ya teman-teman semuanya, kita mulai. Oke, sudah langsung dimulai oleh panitia. Silakan menjawab selama kalian mengikuti acara dari awal sampai akhir dan mengikuti tentang Institut Teknologi Telkom Surabaya, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Oke, silakan. Apa itu Igrasias tadi? Ayo, kepanjangan dari Igrasias tadi apa? Ini ada nih, kalau di depan kan di itu ya Mbak ya, di layout depan itu udah ada tulisannya ya, Igrasias itu apa? Nih, itu jawabannya juga menjebak sih. Mirip-mirip soalnya. Kenapa harus isi Igrasias? Baru soal pertama udah salah baca. Nggak apa-apa. Salah satu nggak apa-apa, yang penting yang 9 nanti bener semua. Iya, Tenang. Permisi Kak, mau tanya apa ada grup selain grup maba part 2? Jadi teman-teman, grup maba itu memang ada beberapa. Kalian masuk ke grup maba itu tergantung dengan kapasitas yang di awal. Jadi ada grup maba pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Tapi sebenarnya fungsinya tuh sama gitu. Oke, ini sudah mulai. Ada Kak Suton ya ini ya? Ada Kak Sultan. Ada Kak David. Ini lagi naik turun nih, lagi bersaing, naik turun. Berapa orang nanti Kak? Untuk yang kuisis ini
pemenangnya ada 3. Kalau untuk yang penanya terbaik nanti Mbak In bisa lihat siapa aja nih kira-kira yang berhak mendapatkan link aja sebesar 50.000. Oke. 3 penanya Kalau terbaik untuk ya. penanya terbaik 5. 5. 5 penanya terbaik. Kira-kira ada siapa aja? Oke, belum selesai ya, masih ya? Oke. Lanjutkan dulu teman-teman. Demi 50.000 nih, lumayan sekali nih. Bisa buat beli bakso, beli pulsa, ya kan lumayan ya? Ini mungkin di sini. Saya kirim kemana? Yang teman Oke. Masih berapa menit lagi panitia? Satu menit? Oke, masih kita beri waktu sekitar 2 menit ya. Oke, 2 menit lagi. Yang belum selesai silahkan diselesaikan dulu, nggak usah buru-buru. Yang penting jawabannya benar gitu. Kalau buru-buru jawabannya salah tetap aja nanti nggak menang, oke? Sambil menunggu nih teman-teman semuanya. Nanti kalau kalian dari info-info tadi masih kurang jelas, kalian bisa langsung chat ke CS aja. Kalau tanya tentang kalender akademik, tadi udah dikasih linknya juga ya teman-teman ya. Oke, sudah? Oke, kita lihat untuk pemenang game quizzes. Dimenangkan oleh siapakah pemenangnya? Ya, pemenang ketiga ada Kak apa? Kepo deh kamu. Kedua ada Kak Naufal, ketiga ada Kak David. Ya, selamat untuk ketiga pemenang. Ini kepo deh kamu ini siapa ini nama aslinya ini? Kepo deh kamu. Selamat untuk ketiga pemenang. Ini kalian mendapatkan saldo link aja sebesar 50.000. Kalian bisa langsung konfirmasi ke CS dengan format nama dan juga kalian tuh menang juara dari game quizzes pada siang hari ini. Langsung aja chat ke CS buat konfirm saldo link aja 50.000-nya. Nah, selanjutnya ini adalah pemenang penanya terbaik. Ini Bu Iin masih lihat-lihat nih, dicek lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira siapakah yang berhak mendapatkan saldo link aja 5 orang penanya terbaik? Siapa yo? Sambil menunggu nih. Oke, sebentar ya. Pasti kamu cutting, iya. Siapa nih? Siapa yang tadi yang menang ya? Pasti kamu cutting. Aduh, cuttingnya nggak ada yang ikut kok. Aman. Ini udah ada berapa? Ada 2. Berapa lagi tadi? 5. Oh, 5, iya. 3 lagi ya. Oke. Saya sudah mengantongi 2 nama. Untuk penanya terbaik, kurang 3 lagi. Semoga salah satu dari kalian juga beruntung nih. Info lalapan Surabaya. Waduh, tak kasih tahu Rek, ada lalapan Surabaya yang enak di dekat kampus. Ini yang mau promosi nih saya nih ya. Nggak, jadi nanti kalau untuk teman-teman di sini tuh banyak banget orang jualan makanan ya, apalagi kalau udah sore ke malam itu tambah banyak lagi. Di depan kampus itu ada yang jualan lalapan, nasi goreng, sate. Bahkan kalau kalian tahu itu dari pagi yang jualan sate di sini tuh juga udah banyak. Jadi jangan takut kelaparan kalau di sini gitu. Wah, apa itu? David pasti anaknya rektor. Kalian lucu-lucu banget. Suka saya, kalian aktif sekali nih. Apa? Kak, apakah di institut boleh dong dia diatasin?
Kak, apakah di Institut Teknologi Telkom ada sebuah badan kampus yang mendukung usaha mahasiswa apabila mahasiswa tersebut memiliki sebuah startup atau digital agency? Oke, jadi gini ya teman-teman semuanya, di kampus itu nanti bakalan banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa juga dan akan dinaungi langsung oleh kemahasiswaan. Dan nanti seperti apa prosesnya, kalian bakalan mengikuti di kegiatan selanjutnya. Itu akan ada, nanti kita bikinkan juga acara dengan kemahasiswaan ya. Jadi biar kalian bisa sharing session dengan kepala kemahasiswaannya gitu. Kalau untuk terkait tersebut nanti bisa langsung ditanyakan ke bagian kemahasiswaan gitu. Oke, langsung. Kakaknya cantik, aduh makasih ya, itu buat saya atau buat Kak Mbak ini. Oke, Kak, apakah di ITTS mendukung sebuah e-sport atau olahraga? Sangat mendukung, tenang. Ada UKM-nya. Iya, ada UKM-nya juga, jadi unit kegiatan mahasiswa, kalian akan dinaungi di situ. Oke. Hai Kak, mau nanya nih, di IT Telkom Surabaya ada fasilitas asrama nggak ya? Nah, untuk teman-teman semua yang lagi nanyain asrama di ITTS, memang kalau untuk di IT Telkom Surabaya sendiri belum ada asrama, tapi segera mungkin ya, kita juga akan memproses pembangunan ya, Bu Iin ya, kita akan memproses pembangunan asrama, tapi memang kalau untuk saat ini belum ada asramanya, begitu. Ada UKM badminton? Wah, tentu ada sekali. Kak, apakah di ITTS bisa 3,5 tahun lulusnya? Waduh, Mbak Iin bisa dijawab 3,5 tahun. Kemarin bisa. kita udah meluluskan Bisa. itu ya. Jadi di tahun 2022 ini, di bulan Maret ya, di bulan Maret kemarin kita sudah meluluskan sekitar berapa ya? Kemarin 16 mahasiswa dengan lulus 3,5 tahun. Jadi kalau kalian juga pengen lulus 3,5 tahun, luar biasa sekali semangatnya, kalian harus buktikan kalian bisa gitu. Dan memang kalau untuk lulus 3,5 tahun itu yang pasti kalian tidak boleh titip absen ya, bolong-bolong absennya tuh nggak boleh, harus aktif, terus nilainya juga harus bagus gitu. Di TTS ada kantinnya nggak ya Kak? Ada, tenang. Kita bikinkan kantin spesial buat kalian. Nanti kapan-kapan akan ada, pokoknya ada acara besar deh buat kalian. Nanti tenang ya, tunggu aja. Definisi bagus itu berapa? Definisi bagus itu berapa nih Mbak untuk nilai nih IPK? Definisi bagus itu berapa nih Mbak? Minim. 3,5. Oke. Nanti kalau ada yang di website Igrasias itu, website akademik tadi juga ada kategori mana yang kumlot. Oh iya. Itu ketika IPK-nya berapa dan gitu. lain-lain, Oke. itu bisa dibaca di aturan akademik yang ada di website tadi. Oke. Ya. Aku udah ya? Sudah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada Kak Enrico Farel tuh. Tunggale bolosan ya njaluk 3,5 nggak iso, Bro. Betul sekali. Le bolosan njaluk 3,5 ya kukut say, nggak bisa ya. Jadi kalau memang kalian mau 3,5 tahun, ya itu harus aktif teman-teman ya. Jangan bolosan, kalian udah disekolahin mahal-mahal ya, udah jauh-jauh dari luar kota ke Surabaya nih. Jadi kesempatan sebaik mungkin harus kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, Bu ini ya. Aktif organisasi juga. Oh, harus aktif organisasi. Karena Mungkin ada Bu Iin syaratnya. ada pesan nih buat calon mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kalau mau yang lulus 3,5 tahun, kadang 3,5 tahun kalau cuma kuliah doang tantangannya kurang ya. Oh iya, betul Karena sekali. kalau mau kerja juga nggak cuma IPK 3,5, terus kemudian lulus 3,5 banyak di luar. Iya, betul sekali. Ya, tapi harus punya apa nih, Mbak? Harus punya sesuatu yang lain, misalnya aktif organisasi atau aktif ikut lomba, aktif ikut kegiatan kemahasiswaan, itu juga penting karena nanti untuk syaratnya lulus ada poin penilaian keaktifan mahasiswa. Oh, jadi kalau lulus itu ada poin keaktifan mahasiswa. Oke, jadi syarat lulus ada itunya ya. Jadi kalau kalian nggak aktif cuman jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang, wah bahaya nih, nggak dapet itu ya poin itu tadi ya Mbak ya. Oke, baiklah. Tadi ada yang bilang saya nggak sabar buat pakai face-nya ITTS. Bagus ya, untung masuk IT Telkom Surabaya. Oke nih, udah dapat 5 pemenang, penanya terbaik. Akan saya umumkan. Oke, jadi kalau untuk pemenang terbaik, yang pertama ada Kak
Nur Cahyani Astika. Selamat untuk Kak Nur Cahyani Astika. Lalu yang kedua ada Kak Siti Maila Alia. Yang ketiga ada Kak Rafid Azhar. Yang kelima ada Kak Kaisar Maulana. Dan Tadi 4 dulu. oh iya, 4 terus yang sekarang kelima Kak Kaila Hatni. Oke, itu tadi 5 nama. Ada Kak Nur Cahyani, Kak Siti Maila, Kak Rafid Azhar, Kak Kaisar Maulana, dan juga Kak Kaila Hatni. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan penanya terbaik, silahkan langsung menghubungi CS dan berhak mendapatkan saldo link aja sebesar 50.000. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas keaktifannya pada siang hari ini, luar biasa sekali. Kritis ya Iya, mahasiswa sekarang. mahasiswa Mantap. sekarang memang kritis-kritis, kalian luar biasa sih. Jangan malu untuk bertanya, Betul. ya kan? Jadi tadi kalian juga banyak bertanya tentang kesulitan dan istilahnya mereka tuh itu Kenapa? pengen tahu gitu Oh, Mbak ya, jiwa-jiwanya kepo. tuh kepo ya, Jiwa-jiwanya jiwa-jiwa kepo. pengen tahu. Itu nggak apa-apa teman-teman, karena Baik sekarang memang itu. dibutuhkan ya, daripada kalian harus diem Diam. aja ya. Malu bertanya sesat di jalan ya tanya ya Mbak ini ya. Betul. Oke. Jadi teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian semua sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita di acara talk show pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Iin yang sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi tentang Igrasias biar Betul. teman-teman ini pengisiannya benar Lebih semua, lebih cepat juga. Oke, nanti kita bisa ketemu saat itu ya Bu ini ya. Waktu PKKMB PKKMB ya bisa bisa. ketemu bareng lagi. Betul. Oke. Dan mohon maaf jika selama jalannya acara ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kami. Semoga nanti kita akan ketemu lagi di acara-acara yang tentunya tidak kalah menakjubkan dari ini. Terima kasih atas semangatnya, tapi sebelum saya tutup, boleh dong kita foto bersama terlebih dahulu buat kenang-kenangan nih. Nanti fotonya ini bakalan diupload di Instagram SMB, jadi kalian bisa cek nih foto kalian nanti seperti Yang apa mana? gitu. Bisa di-tag nanti ya teman-teman ya. Bisa on cam ya. Oke, buat teman-teman yang masih off cam bisa dinyalakan dulu kameranya. Jadi biar kelihatan nih yang cantik-cantik, ganteng-ganteng calon mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kan biar kelihatan itu mukanya nanti waktu difoto, di-upload di Instagram Betul. lagi, ya kan? Yuk, kita foto terlebih dahulu. Jadi Ini kita tinggi, juga Kak. punya jargon nih. Oh, iya. Kalau untuk fotonya itu jagoan Telkom Bu Iin. Seperti ini. Tangan kanannya bisa dibuka lebar Dibuka gini. lebar. Tangan kirinya mengepal, ditaruh di depan gini. Jagoan Telkom. Bisa diikuti? Ya, bisa diikuti ya teman-teman ya. Semuanya jagoan Telkom. Tangan kanannya gini. Lalu untuk tangan Tangan kiri kirinya mengepal. mengepal ke depan. Foto berapa kali panitia? 7 slide. 7 kali, luar Oke. biasa sekali. Nanti Siap-siap fotonya ya, Kak. beda-beda gaya ya teman-teman ya. Oke, siap-siap. Jangan lupa senyum. Saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, foto pertama sudah berhasil. Foto kedua, tangannya masih sama, boleh? Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke, yang sekarang boleh gaya bebas deh, gaya bebasnya teman-teman nih, biar seru. Gimana gaya bebasnya? Bingung juga ya kita gaya bebas gimana ya Bu ya? Oke, sekarang nih, oke sudah siap. Oke, sudah siap yang lain? Oke, panitia udah siap. 1, 2, 3. Oke, udah 3. Yang keempat gimana lagi? Oke. Apa gimana lagi ya? Gimana ya Bu ya? Oke. Peace. Oke, 1, 2. Oke, ada gaya apa lagi ya? Kayak apa lagi ya? Mungkin Ada sekarang ide? lagi itu gini Bu, iya, gaya jempol nih. Saya jempol. Oke, tunjukkan jempol kalian. 1, 2. Oke, udah berapa ya panitia ya? Kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 1. Oke, kurang Kurang 1 1. teman-teman. Gaya bebasnya kalian ya. Kita senyum aja deh ya Bu ya. 1, 2. Oke, sip. luar biasa Luar sekali. biasa. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima Terima kasih kasih. juga Bu Nini. Sama-sama, Kak. Sampai ketemu di acara selanjutnya dan kalau ada apa-apa kalian bisa langsung konfirmasi ke grup Camaba atau ke nomor CS ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Institut Event Teknologi Telkom selanjutnya. Surabaya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semangat
Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif Sarjono, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 4 September 2018. Dan kampus utama IT Telkom Surabaya berada di Jalan Ketintang nomor 156 Surabaya. IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau APERTI BUMN.